Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, bagus. Pagi hari ini kita masih bertemu lagi dalam acara Sekolah Minggu di Rumah Saja. Adik-adik, kami berharap kita semua masih dalam lindungan Tuhan, sehat-sehat, baik-baik saja. Walaupun di luar sana wabah virus corona terus menyebar luas, tapi kita percaya kita memiliki Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, yang sanggup melindungi kita. Ya, tentu saja beberapa bulan belakangan ini kita tidak boleh keluar karena bahaya yang mengancam, yaitu virus corona. Tapi kita berdoa supaya dalam bulan-bulan ke depan virus corona bisa berlalu dari Indonesia ini. Amin. Nah, kita akan memulai acara sekolah minggu kita di rumah saja ini dengan puji-pujian yang akan kita dengarkan pagi ini. Siapa yang mau dengar? Ya, kita akan dengar ya. Mari kita dengar dulu. Dengar baik-baik ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Teman-teman, kita Sudah tahu kan nama ke-12 murid Tuhan Yesus? Bagaimana kalau sekarang kita nyanyi bersama-sama lagu pujian ini? Siap? Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus, 12 murid Yesus. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa yuk. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan, terima kasih kami saat ini akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Haleluya, amin. Nah, pagi hari ini sebelum kita cerita nih, kita ada ayat hafalan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Sekali lagi, 1 Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Nah, adik-adik, tentunya pagi hari ini kami akan bercerita dengan tema Tuhan sedang bekerja. Nah, adik-adik, kami mau tanya dulu terlebih dahulu nih. Di antara adik-adik punya nggak orang yang sangat adik-adik kasihi, orang yang sangat adik-adik sayangi? Ya tentu punya. Ada mama, ada papa, ada kakak, ada adik, ada sahabat. Nah, bagaimana di antara mereka ini jikalau salah satu pergi meninggalkan adik-adik? Apakah adik-adik marah? Apakah adik-adik ketawa? Senang? Apakah sedih? Nah, tentu saja pasti kita sedih.
Kita sedih, kenapa dia pergi meninggalkan kita. Nah, hal ini sama apa yang adik-adik rasakan dengan murid-murid Tuhan Yesus. Saat Tuhan kembali ke rumah Bapa, mereka merasa sedih. Murid-murid merasa sedih. Kenapa Tuhan harus pergi meninggalkan mereka? Itu pikiran mereka. Nah, Yesus pergi meninggalkan dunia ini karena pekerjaannya sudah selesai. Ya, Yesus pergi kembali kepada Bapa. Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat buat semua kita yang percaya kepadanya. Siapa saja orang yang percaya itu? Tentu ada adik-adik, ada mama papa, ada kami, ada guru-guru sekolah minggu yang lainnya. Ya. Tuhan kembali ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat. Nah, tetapi tentu saja pekerjaan Tuhan di dunia ini harus terus dilanjutkan. Oleh siapa? Yaitu oleh murid-murid Yesus. Nah, sesaat sebelum Yesus pergi meninggalkan mereka, Yesus memanggil murid-muridnya untuk melanjutkan pekerjaan Dia tersebut. Nah, apa pekerjaan Yesus? Pekerjaan Yesus yaitu memberitakan firman Tuhan, memberitakan juru selamat supaya setiap orang yang mendengarnya menjadi selamat. Nah, Yesus mengajak murid-muridnya keluar kota dekat Betania. Di sana Yesus mengangkat tangannya dan memberkati murid-muridnya. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Saat itu juga Yesus terangkat ke surga. Dia naik dan dia kembali ke rumah Bapa. Itulah peristiwa yang paling menyedihkan bagi murid-murid karena ditinggal oleh gurunya, oleh orang yang mereka kasihi, oleh orang yang sangat mereka sayangi, yaitu gurunya. Nah, saat itulah peristiwa perpisahan antara murid-murid dengan Yesus. Tapi adik-adik tahu nggak? Adik-adik, murid-murid Yesus itu merasa sedih apa enggak? Tidak. Ya, mereka ternyata tidak sedih. Karena apa? Yesus pernah berjanji kepada mereka, engkau tidak akan pernah sendirian, karena aku akan memberikan penolong kepadamu, yaitu Roh Kudus. Jadi saat itu tadinya mereka berpikir mereka sedih. Tuhan berjanji bahwa mereka tidak sendiri, ada Roh Kudus yang akan menemani mereka. Jadi mereka senang, mereka sangat sukacita, ya, mereka sangat senang dengan pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka. Mereka semangat. Karena apa? Mereka tahu mereka tidak sendiri. Ada Roh Kudus. Selalu dalam hati mereka ada Roh Kudus. Nah, apakah adik-adik tahu pekerjaan apa yang Yesus berikan kepada mereka? Ya, pekerjaan itu ialah menyampaikan Injil kepada semua orang. Nah, tentunya itu pun menjadi tugas kami, kakak-kakak guru sekolah minggu, bahkan adik-adik yang ada, untuk menyampaikan Injil kepada semua orang. Apakah adik-adik senang melihat saudara-saudara kita yang belum percaya tertinggal di bumi, sedangkan adik-adik naik ke surga? Sedih kan? Pasti sedih. Nah, saat inilah tugas adik-adik harus memberitakan Injil. Nah, firman Tuhan pagi hari ini sangat bagus, mengingatkan kita bahwa kita harus memberitakan Injil kepada semua orang, kepada keluarga kita yang belum percaya,
kepada setiap orang, mungkin tetangga kita di sebelah rumah, ya, mungkin keluarga kita, om tante, kita harus memberitakan Injil. Bukan hanya kita yang selamat, tentunya kita rindu semua orang harus diselamatkan. Amin. Amin. Nah, tapi dalam kita memberitakan Injil tentu saja punya banyak tantangan atau risiko yang kita hadapi. Ya. Mungkin saat adik-adik pergi keluar untuk memberitakan Injil, banyak orang yang tidak suka. Banyak orang yang marah. Mungkin adik-adik diusir, mungkin adik-adik dikata-katain, ya kan? Risiko itu. Tetapi ingat, seperti janji Yesus kepada para murid bahwa Tuhan memberikan penolong untuk kita, yaitu Roh Kudus. Nah, pekerjaan inilah membutuhkan keberanian yang kuat. Ya, memberitakan firman Tuhan memerlukan keberanian. Ya, tentu saja kalau yang takut enggak usah. Berdoa aja di rumah. Sebut nama mereka satu-satu. Tuhan, tolong om saya supaya mereka selamat. Tetapi kalau kita percaya ada Roh Kudus menyertai kita, kita berani, kita harus pergi memberitakan Injil sesuai pesan Yesus kepada para murid-muridnya. Karena itulah Tuhan Yesus berjanji akan memberikan penolong. Ya. Makanya murid-murid berani untuk memberitakan Injil. Banyak yang percaya saat itu. Karena apa? Roh Kudus akan memberikan dorongan dalam diri orang-orang itu. Akan memberikan kekuatan, ya, kepada orang yang kita layani. Supaya muncul dalam hatinya, mereka sadar akan cinta kasih Yesus bagi semua orang. Sehingga saat itu orang yang mendengarkan Injil itu boleh selamat. Ya. Selain itu, Roh Kudus juga memberikan keberanian yang dibutuhkan murid-murid untuk menyampaikan berita kebangkitan Yesus. Ya. Murid-murid sangat berani karena mereka percaya ada Roh Kudus ada dalam hati mereka, dan mereka dapat menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Sekali lagi firman Tuhan pagi hari ini sangat menyentuh hati kita semua, dan Tuhan memberitakan kepada kita bahwa kita harus memberitakan Injil sehingga setiap sanak saudara kita, tetangga kita, atau orang-orang di dekat kita boleh diselamatkan. Dan adik-adik harus yakin bahwa Roh Kudus ada menyertai kita. Jangan takut, jangan khawatir. Terus memberitakan firman Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Adik-adik, kali ini kakak mau bercerita tentang seorang pengacara yang berusia 43 tahun bernama Horatio Spafford. Dia tinggal di pinggiran utara Chicago bersama istrinya yang bernama Anna dan 5 anaknya. Pada tahun 1871, putra satu-satunya meninggal. Beberapa bulan kemudian terjadi kebakaran besar di Chicago, melahap investasi real estate Spafford. Dia kehilangan seluruh simpanannya.
sudah 2 tahun berlalu, Spafford dan keluarganya memutuskan untuk berlibur ke Eropa. Namun, Spafford tertunda keberangkatannya karena ada urusan bisnis di menit-menit terakhir. Lalu, dia mengirimkan istri dan 4 putrinya tetap naik ke kapal SS Viollet de Vouvray yang harus berangkat sesuai jadwal. Dan Spafford berjanji untuk menyusul mereka dalam beberapa hari. Ternyata pada tanggal 22 November 1873 kapal itu ditabrak oleh kapal besi dan tenggelam. Hanya dalam waktu 12 menit 226 orang penumpang tewas. Ada beberapa orang yang selamat, termasuk Anna Spafford, dan ia berpesan kepada suaminya, "Selamat sendirian, apa yang harus saya lakukan?" Sesudah menerima pesan istrinya, Spafford langsung meninggalkan Chicago. Di tengah-tengah kesedihannya, ketika kapal yang ditumpangi dekat tempat kejadian kematian putri-putrinya, dia menulis kata-kata untuk dijadikan pujian, yaitu "Is well with my soul", artinya nyamanlah jiwaku. Kemudian selepas dari tragedi mereka pada tahun 1881, keluarga Spafford pindah ke Yerusalem untuk melayani kebutuhan rakyat di sana. Melalui pelayanan mereka, keluarga Spafford dapat membagikan kesaksian tentang Kristus kepada komunitas Muslim dan Yahudi setempat. Nah, adik-adik, sesudah kita mendengar cerita ini, kita mau belajar bagaimana kita tidak boleh terlalu sedih ketika kita kehilangan sesuatu atau kita kehilangan orang yang kita cintai ya. Kita harus belajar seperti Bapak Spafford bahwa kita tetap bisa tenang dan nyaman karena ada Tuhan di dekat kita, sehingga kita boleh bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada semua orang bahwa aku bisa kuat dan tenang loh karena ada Tuhan Yesus tinggal di dalamku. Adik-adik bisa belajar loh lagu him yang ditulis oleh Bapak Spafford ini karena terkenal dari dulu sampai sekarang. Pagi ini kita akan berdoa untuk menutup sekolah minggu kita pagi ini ya. Mari semua ikut kami berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong setiap adik-adik yang sudah mendengarkan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Dah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, yang terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah.